Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi sama Kang Idat di Kang Idat 93 channel. Sudah lama juga Kang Idat tidak membuat video konten di channel ini. Oke, kali ini kita akan membicarakan satu hal yang bikin kaget jagat maya. Kembali lagi ada kabar setelah waktu itu di media sosial kita mendengar ada pernikahan gagal H-1, ada pernikahan gagal karena maharnya minta sertifikat rumah. Ada lagi masih tetap kasus Ferdy Sambo. Nah, sekarang yang tidak kalah mengagetkan adalah kasus perselingkuhan antara menantu laki-laki dengan mertua perempuan, jadi si ibu istrinya. Sebenarnya dunia ini makin kacau teman-teman, makin kacau, makin tidak ada akhlak, karakter pribadi seseorang itu sudah rusak. Ibu mertua dengan menantu laki-lakinya berhubungan, berzina, begitu aneh. Kemudian si ibunya tidak ada permintaan maaf walaupun itu seorang anak. Laki-lakinya masih tetap sebelum pernikahan pun di kasus itu kita dengar podcast di Curhat Bang Denny Sumargo. Kalau tidak salah nama istrinya atau nama si mbaknya itu Mbak Norma, asli dari Banten. Kalau tidak saya disebutkan di Banten, itu menceritakan panjang lebar tentang kronologis kejadian itu. Sebelum penggerebekan, sebelum pernikahan pun sudah ada ketahuan chat-chat yang tidak semestinya terjadi, yang tidak semestinya ada antara seorang calon menantu dan calon mertua. Kasus ini begitu menyita perhatian sampai ditonton di channel Bang Denny Sumargonya sendiri 16 juta dalam waktu 4 hari. Luar biasa teman-teman, begitu antusiasnya. Kadang-kadang warga negara kita juga sangat antusias kalau kasus yang viral seperti itu, perselingkuhan, kegep atau bagaimana. Ini cukup rumit, kemudian juga merembet pada KDRT, perebutan harta juga, sampai keluarga si laki-lakinya mempertahankan untuk tidak sampai dilaporkan ataupun sampai tidak divisum dan lain halnya. Yang Kang Idat sangat heran, ini kok ada kasus perselingkuhan antara mertua dan menantu laki-laki. Jadi aduh, gimana ya ngobrolinnya. Kasus ini sangat asusila, sangat memalukan, bikin aib keluarga. Dan si suaminya pun, si bapak, si Mbak Normanya sendiri langsung menceraikan. Dan Mbak Normanya dengan mantan suaminya sudah beres, hanya tinggal menunggu akta cerai. Tapi juga sebenarnya ini sudah terlanjur menyebar, jadi Kang Idat hanya ikut gimana ya, itu otaknya kemana gitu lah. Kalau kata bahasa Sunda, cik atau sing mikir, jadi harus berpikir. Kalaupun ya misalkan si laki-lakinya tukang perempuan, lah kok ini sama mertuanya sendiri, malahan sebelum pernikahan itu terjadi sudah ada, cuman tidak ada bukti fisik, hanya sebatas chattingan, tapi kan menuju ke situ ataupun sudah malahan melakukan hal seperti itu. Ada kabar lagi bahwa sudah pernah mempunyai anak dari hubungan itu. Terus dengan kesabaran seorang Mbak Normanya sendiri masih tetap, malahan sebelum ada penggerebekan itu masih ada itikad baik, jadi masih merasakan rasa cinta kepada suaminya. Tapi karena ini sudah menjadi aib dan itu pun rasa malu yang sudah kita tertahankan, tidak ada pilihan lain kecuali harus berpisah. Dan secara hukum agama pun sangat diperbolehkan bercerai jika sudah terjadi hal seperti itu, sebagai bentuk perlindungan perasaan perempuan. Apalagi yang melakukannya ibu sendiri, ibu Mbak Norma sendiri dengan suaminya. Kirain hanya ada di cerita-cerita sinetron
cerita FTV yang ada di stasiun TV swasta itu, tidak usah Kang Idan sebutkan, itu dulu sering ada seperti itu ceritanya, tapi bukan real ya, dan ini terjadi. Entah itu terinspirasi atau bagaimana, tapi sangat memalukan ya, bagaimana menahan rasa malu Mbak Nurmanya, ayahnya, ibunya nggak tahu masih ada urat malunya apa tidak, si suaminya pun akan sulit nantinya, sudah dikenal wajahnya, sudah dikenal foto sedang pernikahannya pun ada, akan sulit mendapat pekerjaan, akan sulit menikah kembali, si ibunya pun sudah kadung malunya luar biasa. Masih mending kalau di penjara, terus kasus ini tidak terlalu menyebar, masyarakat tidak tahu begitu banyak. Tapi kalau sudah menyebar dan jelas fotonya ada, sungguh luar biasa gitulah, aib yang sudah terbongkar, malunya sampai mungkin akhir hayat. Jadi terakhir pesan Kang Idan adalah tebali, kalau istilahnya perkuatlah iman teman-teman, perkuatlah ilmu agama teman-teman. Iman itu bukan hanya berdasarkan percaya pada Tuhan, tapi menjalani aturan atau tata tertib dari agama teman-teman sendiri. Kalau Kang Idan Islam, bahasanya takwa, menjauhi yang dilarang Tuhan dan menjalankan apa yang diperintahkan. Melarang jangankan berzina, mendekatinya pun enggak boleh, apalagi ini dengan ibu mertua. Sudah krisis, negara kita krisis moral, maka secepatnya diperbaiki, karena kiamat sebenarnya bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, tapi karena kita sendiri yang mempercepat proses kiamat itu terjadi. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lindungan yang Maha Kuasa, dilindungi dari hal-hal negatif, hal-hal buruk yang bisa merusak hidup teman-teman sendiri, dan pada akhirnya akan menjerumuskan di akhiratnya nanti ke tempat yang kita tidak inginkan. Itu saja, semoga ada manfaatnya video ini, bisa diambil pelajarannya. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya, atau dan share ke media sosial yang teman-teman punya, agar channel ini makin berkembang, makin maju, dan Kang Idan sendiri makin semangat bikin video yang lainnya. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.